Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damri Alis dari tim M2B akan menjelaskan tentang CSS. Yang pertama, apa itu CSS? CSS memiliki kepanjangan Cascading Style Sheet. Bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website dengan CSS. Kita bisa mengatur jenis font, warna, tulisan, dan latar belakang halaman. Apabila hanya menggunakan HTML ketika membangun website dengan beberapa halaman, kita harus menulis tag untuk sebuah halaman HTML di semua halamannya. Dengan adanya CSS, kita cukup menulis kode satu kali untuk sebuah elemen HTML untuk diterapkan ke semua halaman lebih praktis. Oke, nomor dua, pertanyaan penjelasan kedua, cara penulisan CSS. Cara penulisan CSS di sini ada tiga. Yang pertama, inline CSS. Oke, sini inline CSS. Inline CSS, kode CSS yang ditulis di dalam file HTML. Jenis ini hanya mempengaruhi satu baris kode HTML. Contohnya, ini contoh inline CSS. Ya, dengan menggunakan H2 style colored one family sense. Dalam ini adalah tulisan ini adalah contoh inline CSS dan di bawahnya adalah style color blue kemudian 19. Dan ini adalah contoh output di browsernya inline. Oke, ini ya inline adalah contoh CSS warna merah dan kabupaten Sambas warna biru. Oke, kita masuk yang kedua, internal CSS. Internal CSS, kode CSS ditulis dalam tag style ini ya contohnya tag style sampai sini. Dan ini juga ya. Oke, dikenal juga dengan embed CSS. Tag style bisa ditulis di dalam head. Ini head, oke, ini head sampai bawah. Namun bisa juga ditulis di dalam body. Ini body, oke. Di sini fungsi dari selector ID untuk memberikan tanda supaya pada tag HTML yang ditulis diberi ID bisa diberi format lens. Pada selector ID, bertulisan ID tanda yang menggunakan tanda pagar. Ya, cuman sekedar menjelaskan banget. Oke, Pak. Kan penjelasan untuk selector ID sudah jelaskan. Ada apa nih? Selector ID adalah selector ID merupakan selector untuk menentukan bagian yang hanya ada satu pada halaman dan juga menentukan selnya. Ya, jadi selector ID tidak bisa dipanggil lebih dari satu. Jika ada dua, maka hanya bekerja pada bagian pertamanya saja. Ini adalah selector ID. Selector ID tidak salah. Pagar. Selector ID. Oke, lanjut saja ke selektor kelas. Sini saya akan menjelaskan selektor kelas itu apa. Selektor kelas digunakan untuk menentukan style sama seperti ID. Bedanya, jika ID hanya boleh dipanggil satu kali saja, kelas bisa dipanggil berkali-kali pada satu halaman. Pada sektor kelas,
penulisan kelas disimbolkan dengan tanda titik seperti seperti ini, cuman belakangnya ada ditambah titik. Ini adalah sektor kelas. Ini ID. Eh, bentar, ini adalah kelas. Oke. Kita masuk ke yang kelima. Oke. Apa itu properti? Properti ya. Satu jenis style CSS yang berfungsi memberikan style pada selektor yang telah ditentukan. Pada properti pada CSS sangat banyak sekali. Misalnya properti yang biasa kita temukan adalah background color, color, font family, font size, margin, padding, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dapat dipakai untuk sel apapun. Contohnya, ini adalah properti. Propertinya dari B, font family serif dengan line height bukan 100. Di tengah bawahnya sama lah kan. Oke, kita ke persoalan saja. Apa itu value? Oke, value di sini nilai dari properti di mana value telah ditentukan pasangannya dengan properti yang ada dan tidak bisa sembarangan dalam memberikan value pada setiap properti. Misalnya properti color, color tidak bisa diisikan dengan value bold. Jelas telah CSS telah membentuk rumus baku di mana cara penulisan selektor properti dan value seperti berikut. Eh, hmm, dalam penulisan ya, ini adalah contoh eksternal. Contoh ini saja dari H2 P. Ini aja CSS-nya panggilan. Kalau kita panggil sudah masuk jadi. Nah, dengan demikian kita harapkan tidak lagi salah dalam penempatan posisi pada vektor properti maupun value pada CSS. Saya dan beralih soal codingan cuma bisa mengerti sedikit tapi tidak terlalu banyak. Tapi tentang kode-kode masih bisa tahu, cuman penyambungannya kurang dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.